أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبنعمته تتم الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين لم بعده الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat luar biasa diberikannya kita hidup sampai saat ini di bulan Ramadan dan diberikan kepada kita nikmat ketaatan karena seseorang bisa melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya itu yang namanya dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Dan penting bagi kita bahwa yang benar Allah Subhanahu wa taala mengevaluasi selalu apa-apa yang sudah kita lalui di atas bumi ini. Apakah kita melaluinya dengan ketaatan atau dengan kelalaian? Karena seandainya modal besar yang bernama usia yang Allah berikan kepada kita, namun kita melaluinya dengan banyak kelalaian, maka ini adalah sebuah kerugian dan kehinaan bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelipat gandaan terkhusus hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Ini sungguh bonus yang sangat besar bagi umat akhir zaman yang usianya pendek, namun bisa mendapatkan akselerasi amal soleh yang sangat luar biasa. Pelipat gandaan di hari-hari di bulan Ramadan itu paling kecilnya adalah 700 kali lipat dan paling besarnya adalah tidak terhitung. Kalau kita seandainya tidak memanfaatkan ini, maka mau di waktu kapan lagi? Karena rajanya bulan itu ada di bulan Ramadan. Kita harus menunggu 11 bulan. Menunggu bersabar selama 11 bulan. Itu pun kalau ada usia. Kemarin saya dengan sahabat saya itu bercerita. Beliau mempunyai tetangga yang menunggu-nunggu bulan Ramadan dan beliau diwafatkan oleh Allah waktu ba'da asar 3 jam menuju bulan Ramadan. Sungguh hal itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang diberikan Ramadan, mungkin berpuluh-puluh kali bulan Ramadan, harus kita evaluasi. Sudah berubah berapa persen diri kita? Keikhlasan dan ketulusan kita sudah terperbaiki berapa persen? Visi misi kita terhadap akhirat sudah menguat berapa persen? Amal soleh yang kita himpun, amal soleh yang kita lakukan sudah punya ghirah berapa persen? Dan ini ada pos besarnya itu ada di bulan Ramadan. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kitab dari seorang ulama luar biasa yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkaitan dengan tazkiyatun nafs, berkaitan dengan masalah hati. Masalah tazkiyatun nafs itu dikarang oleh 3 ulama besar, yaitu Sayyid Sabiq, yang kedua Imam Al-Ghazali, yang ketiga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Imam Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengeluarkan tentang hati itu ada tibul qulub, ada ad-dawa. Nah, di dalam kitab Tibul Qulub itu beliau menceritakan banyak sekali kondisi hati manusia. Kondisi hati manusia inilah yang menjadi software ketaatan. Jadi bisa jadi tubuh kita tuh sholat, tapi hatinya melanglang buana, pikirannya melanglang buana. Pertanyaannya boleh atau tidak? Kalau dibahas secara hukum fikih, sholatnya tetap sah. Tapi beres sholat, kita nggak dapat feel-nya, kita nggak dapat kekuatannya, kita nggak dapat rasanya. Emang setelah sholat itu apa yang kita rasakan? Apa yang terperbaiki dalam diri kita? Nah, karenanya para alim ulama membahas tentang tazkiyatun nafs, khususnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas tentang tibul qulub, tentang obat hati. Karena saking pentingnya seseorang itu terkondisikan hatinya ketika dia melaksanakan perintah Allah, hatinya meyakini bahwa dia sedang melakukan penghambaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, ketika kita sujud,
kita yakin bahwa kita sedang mengembangkan diri. Ketika kita sahur, kita yakin bahwa kita sedang mengembangkan diri. Ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan, menjalankan unit usaha kita, menjalankan bisnis kita, maka si cara berpikirnya adalah bukan, oh ya saya pengen ekonomi keluarga saya aman, bukan, jauh. Tapi karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ini kalau dibahas dari awal sangat panjang sekali. Saya masuk di tengah saja. Ada satu bab dari bab Tibul Qulub itu. Ada seorang sahabat yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Kita ketahui bahwa Hudzaifah ibnul Yaman kespesialannya itu adalah beliau adalah salah satu sahabat yang memiliki data bahwa siapa saja orang munafik di Madinah. Dan menurut saya ini cukup horor. Jadi para sahabat, salah satunya adalah Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, kalau ingin menyolatkan jenazah, itu ada timbangannya. Di kita kan asal udah meninggal sholatin, seorang ada sholatin. Alasannya kebaikan, tidak dengan generasi terbaik. Orang kalau nggak sholat, nggak disolatin. Orang nggak sholat, nggak disolatin. Kejam apa enggak? Emang harus kejam. Jadi pesan buat orang yang nggak sholat itu memang kalau nggak sholat, nggak akan disolatin. Itu udah kaidah awalnya. Cara berpikirnya orang terbaik. Maka Amirul Mukminin pernah bertanya, kalau ada salah satu orang meninggal di Madinah, Umar itu nanya kepada sahabat yang lain, ada Hudzaifah nggak? Karena kalau ada yang meninggal di Madinah, Hudzaifah ibnul Yaman tidak ikut menyolatkan, berarti fix orang itu munafik. Tidak disolatkan. Nggak ada hubungannya. Orang nggak pernah sujud di masjid Allah, kalau dia laki-laki balik, nggak usah disolatin. Kejam, pahit, emang gitu. Emang gitu. Tapi kalau di masyarakat kita nggak bisa, pelak-pelakan nggak bisa. Cuman ini keadaan awalnya memang seperti itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudzaifah ibnul Yaman mengetahui data-data orang munafik di Madinah. Jadi kalau misalkan ada orang munafik meninggal di kota Madinah, Hudzaifah nggak ada, maka sahabat terbaik pun nggak akan hadir, ikut menyolatkan. Jadi yang menyolatkan adalah orang-orang amin. Orang-orang amin itu ya bukan tokoh masyarakat, bukan alim ulama, bukan asatid, orang-orang biasa saja. Nah, maka dalam hal ini Hudzaifah ibnul Yaman membagi hati itu menjadi 5. Dan dalam nukilannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akhirnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hati itu ada yang sehat, hati itu ada yang sakit, hati itu ada yang mati. Sampai pada akhirnya tibalah di satu bab Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas 5 hal yang bisa merusak hati manusia. Berarti kalau misalkan 5 hal ini merusak hati manusia, otomatis sholat dan saumnya kita pun ikut rusak. Ya. Maksudnya apa? Ya mungkin secara hukum fikih sah-sah saja. Cuman banyak virusnya. Karenanya ini menjadi PR. Saya menyampaikan ini bukan untuk siapa-siapa. Ini adalah nasihat bagi diri pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk mengamalkan bagi diri saya. Dan ini adalah cara saya memurojaah apa-apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun apa-apa yang ada di dalam lisan kami. Maka karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 5 hal yang dapat merusak hati manusia. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya memasukkan poin pertama adalah terlalu sering bergaul. Tapi ini nggak bisa dipotong gitu aja. Terlalu sering bergaul maksudnya adalah semua pergaulan yang menimbulkan kelalaian. Jadi kalau misalkan kita bergaulnya atau berinteraksinya kita dengan orang-orang yang memang ada kaitannya dengan iman dan amal solehnya itu baik, maka itu akan menjadi kebaikan. Maka kata Ibnu Al-Jauziyah, betapa banyak pergaulan dengan manusia yang menimbulkan perselisihan, menjauhkan nikmat, menghilangkan anugerah, gundah gulana menanggung beratnya beban teman-teman yang buruk, sibuk dengan urusan mereka, terbaginya pikiran demi tuntutan mereka. Lalu apa yang tersisa untuk Allah dan akhirat? Maka sebuah pertemanan, sebuah pergaulan kalau nggak ada ketaatan kepada Allah lebih baik ditinggalkan.
nggak ada gunanya. Maka kata Imam Ibnu Al-Jauziyah, terlalu banyak bergaul yang terjadi adalah karena tercinta terhadap dunia dan untuk melampiaskan keinginan masing-masing, maka akan berbalik menjadi permusuhan dan kemudian mereka akan menemui penyesalan. Apapun hubungannya antara manusia kalau bukan diikat karena Allah Subhanahu wa taala, endingnya pasti permusuhan. Endingnya pasti perselisihan. Kan berkaitan dengan pertemanan. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya agama seseorang itu tergantung agama temannya. Karena memilih teman itu penting dalam Islam. Maka kata beliau, poin pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang lalai akan menular kelalaian. Karenanya di dalam surah dalam surah Az-Zukhruf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhilau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman akrab, teman-teman dekat pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, ilal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semua pergaulan pertemanan itu dikarenakan dasarnya iman ketakwaan, insya Allah kekal abadi. Kita mendapati dalam kitab yang lain apa? 7 jenis syafaat. Salah satunya adalah teman yang soleh. Ya. Jadi teman yang soleh itu gimana? Bukan berarti misalkan saya berteman bersahabat dengan Pak Rufino karena kita satu sekolah misalkan. Itu nggak bisa mensyafaati. Karena apa? Nggak ada amal soleh. Tapi kalau misalkan saya sama Pak Seno memakmurkan masjid bareng, sholat berjamaah bareng, itulah pertemanan yang bisa mensyafaati. Ya. Karenanya di dalam surah yang lain, dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu mengingat 2 jari mereka, 2 lengannya, sambil dia itu berkata, seandainya kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaanlah besar yang bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi ada penyesalan tentang pertemanan. Jadi semua jenis pertemanan itu, kalau seandainya tidak ada ketaatan, dia akan mematikan hati kita. Ya. Yang selanjutnya, bahwa karena idealnya seorang hamba itu mengambil pergaulan sebatas kebutuhannya saja. Maka dalam pergaulan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia itu dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama, orang yang jika bergaul dengannya bagaikan makanan. Ia bergaul sesuai dengan kebutuhannya saja. Pergaulan dengan kelompok ini menghasilkan keberuntungan buat semua. Ya. Yang kedua, seperti obat. Kalau yang pertama tadi kayak makanan, yang kedua kayak obat. Dibutuhkan saat sakit. Selama masih sehat, maka nggak perlu bergaul dengannya. Mereka orang yang harus digauli untuk kemaslahatan dunia. Maksudnya muamalah bisnis. Yang ketiga, pergaulan seperti penyakit. Bisa menular sesuai tingkat keakutan penyakit. Yang keempat, pergaulan selayaknya racun yang menimbulkan kerusakan untuk semua. Karenanya, ini saya sampai berpikir, ya Allah, Islam itu saking dahsyatnya, hal terkecil sampai terbesar diatur. Dari masuk toilet sampai masuk istana diatur. Sampai hal pertemanan pun diatur. Kita bertengah dengan siapa? Sholat kita bisa jadi tepat waktu, sholat kita bisa jadi termundurkan, terlalaikan, ya Pak ya? Karena apa? Bisa jadi karena pertemanan. Ini yang pertama. Pertemanan atau persahabatan yang melalui. Yang kedua, kata Imam Ibnu Al-Jauziyah, tenggelam dalam amanah. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan seperti ini, keberuntungan menghampiri orang yang tidak mencarinya. Tamak menjadikan sesuatu yang sulit dipenuhi. Jadi tamak itu susah. Jadi kalau orang udah tamak, dia pengen apa? Misalnya pengen ladang seluas berapa puluh hektar. Allah kasih pengen lagi. Rumah pengen kayak gimana, Allah kasih pengen lagi. Kendaraan, anak, istri semua.
Batasnya kapan? Sampai tanah masuk ke dalam mulut mereka, sampai kematian. Maka kata Ali bin Abi Thalib, keberuntungan menghampiri orang yang tidak mencarinya. Tamak menjanjikan sesuatu yang sulit dipenuhi. Angan-angan membuat buta mata orang cerdik, dan siapa yang panjang angan-angan pasti menuai amal yang buruk. Ya. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi selalu Bapak Ibu. Karena panjang angan-angan itu nggak boleh. Panjang angan itu banyak ngelamun. Lihat orang apa, enak kayak dia. Coba saya kayak dia. Lihat siapa, padahal orang yang sedang melakukan itu belum tentu enak juga. Kita tuh kan sering saling melempar zon, saling melempar prasangka. Enak ya, Bapak Fulan, kenapa? Dia tuh santai. Jadi saya pernah waktu itu ngisi di salah satu yang punya PO bis. Ada temannya bilang, Bapak tuh enak ya, bisnis sudah jalan, berpulang. Enak. Setiap hari kepala saya ruwet, pusing. Mikirin bis kalau udah jalan. Ini nabrak apa enggak? Ini supir nanti gimana? Nanti kalau ada kecelakaan dan sakit gimana? Hari-hari seperti itu. Tapi ya sebanding. Rumahnya besar, semuanya besar. Cuma tingkat keruwetannya juga sama. Dan orang semuanya terbatas, tapi hidupnya santai ya. Tapi terbatas. Nah, maka panjang angan-angan ini bisa mematikan hati. Maka di dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin disebutkan tidaklah seorang hamba berpanjang angan-angan melain akan merusak amalannya. Amalnya pasti rusak, terlalu banyak lamun. Maka semua jenis lamunan itu harus dikubur, diganti dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ini bisa mematikan hati. Ya. Maka kalau kita datang angan-angan dan sebagainya, ubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah cinta kepada akhirat dalam hatiku. Karena apa? Itu yang nanti akan membuat diri kita bersemangat. Dipanggil oleh Allah lewat azan bersemangat, dipanggil untuk tilawah, untuk tadarus bersemangat, dipanggil untuk bersedekah bersemangat. Karena apa? Spirit buat akhiratnya bagus. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bergantung pada selain Allah. Ya. Bergantung pada selain Allah itu emang enak. Kenapa? Karena simple. Ya. Misalkan saya selalu ditolong sama siapa? Pak Seno gitu. Kalau ada apa-apa saya tenang ada Pak Seno. Itu tawakalnya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika manusia bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkannya pada tempat bergantungnya dan akan menghinakan. Jadi kalau kita bergantung kepada apapun, maka Allah akan berikan kita kepada hal itu dan Allah akan menghinakan. Kamu butuh sama makhluk, silakan ambil. Tapi kamu nggak akan dapat pertolongan dari saya. Maka karenanya di dalam surah Maryam, ayat 81 sampai 82, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Kala sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak, kelak mereka, maksudnya sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan atau pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh. Kita tuh nanti akan saling menyalahkan. Kenapa kamu masuk neraka? Kalau saya diajak si fulan saya diajak si fulan diajak si fulan. Ujungnya nanti kepada syaitan. Ya Allah, saya gara-gara syaitan menggoda saya, jadi saya masuk di neraka. Apa kata syaitan? Waktu di dunia, kamu dengar nggak para alim ulama, para asatid menasehati? Iya. Kamu dengar nggak suaranya? Iya dengar. Nurut nggak kamu? Enggak. Ketika di dunia, saya dilihat nggak sama kamu? Enggak. Dengar nggak suara saya? Enggak. Kenapa kamu nurut sama saya? Setan tuh enak aja gitu. Nah, semua hal yang bikin kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghina kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perumpamaan bagi orang yang bergantung kepada selain Allah adalah bagaikan orang yang berteduh dari panas dan dingin dengan sarang laba-laba yang merupakan sarang yang paling rapuh. Ya. Karena dasar
dan pondasinya itu kalau misalkan sudah bergantung kepada selain Allah, maka dia akan mudah melupakan Allah. Apa bedanya perang Badar sama perang Hunain? Perang Badar itu jumlahnya sepertiga dari pasukan musuh, 313 melawan 1000. Perang Hunain di dalam riwayat diceritakan 20.000 pasukan ahli Badar ada semua, armor, perlengkapan, persenjataan full. Perang Badar itu kan menakutkan Bapak Ibu. Jumlahnya sepertiganya, peralatan seadanya. Nah, kalau kita baca kitabnya siapa? Syafi'i Rahman Bukhari di dalam Rahul Maktub, maka waktu itu dikumpulkan para sahabat, ya Rasulullah, saya nggak punya apa. Kamu punya kayu nggak? Bawalah. Kamu punya pisau nggak? Bawa pisau. Saya nggak punya. Jadi perang dengan keadaan yang memang sangat-sangat terbatas. Hunain itu full persenjataan. Ya, apa bedanya? Di Badar mereka full bertawakal kepada Allah sampai Rasulullah itu berdoa dengan mengadakan dua tangannya sampai terlihat ketiaknya. Full berdoa, semuanya bertawakal kepada akhirnya Allah. Tetapi Hunain, maka mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bangga dengan banyaknya pasukan. Mereka merasa bangga dengan kuatnya persenjataan. Oh, ini kayaknya menang ini. Gak usah perang ya gini, udah kita lumat aja. Maka kalau udah bertawakal kepada selain Allah, pasti kehinaan. Ini bisa mematikan hati. Ya, maka kalau misalkan kita ada kesulitan dalam hal apapun, ya Allah, Engkau pasti menolong kami. Ya Allah, kami sesungguhnya hanya bertawakal kepada Engkau. Yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang bisa mematikan poin keempat adalah terlalu banyak makan. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian tetapi jangan sampai berlebihan. Ya. Maka di dalam Tuhfatul Ahwazi, Syekh Mubarak mengatakan penuhnya perut dengan makanan bisa menyebabkan kerusakan agama dan dunia. Makanya datangnya saum itu jawabannya ada pada saat ketika iftar, pada saat ketika takjil, pada saat kita berbuka. Apakah kita mengambil secukupnya atau semaunya? Masuk semua ke dalam perut. Maka esensi saum hilang setengah. Kalau kita berbuka dengan sesuatu yang terlalu berlebihan. Maka di dalam Syiar Alam An-Nubala, Imam Syafi'i mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Di Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, 8 hari sebelum datang Ramadan, saya itu riyadhah ke seorang ulama namanya Ipik. Saya riyadhah di sana. Kata beliau itu metodenya gampang. Hawa nafsu itu seperti kuda liar. Maka dia harus ditundukkan dengan dua hal. Satu, ikat, masukin kandang, kurangi makan dan minumnya. Diikat, nggak kemana-mana. Tempatnya di masjid dan jangan terlalu banyak makan dan minum. Satu hari itu tersiksa. Hari kedua, hari ketiga nikmat dalam beribadah. Bisa berlama-lama dengan tilawah. Itu cuma bilang 3 hari atau khatam Quran insya Allah bisa. Dan itu bisa insya Allah. Karena apa? Perut dikosongkan, akhirnya ruhnya akan jadi kuat. Tapi kalau perut dipenuhi, maka seluruhnya akan jadi lemah. Akalnya jadi tumpul, ruhiyahnya jadi melemah. Ya. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, larangan kekenyangan dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat perut penuh dan membuat orangnya berat untuk melaksanakan ibadah dan berbuat angkuh, bernafsu, banyak tidur dan malas. Hukumnya dapat berubah dari makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penuhnya perut itu kalau sudah menggeser dari ibadah jadi haram. Ya. Ada sebuah hadis gitu ya, yang mengatakan bahwa kita adalah kaum muslimin, kaum yang hanya makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Meskipun memang ini adalah hadisnya dhaif. Tapi kita ambil poin pentingnya. Yang terakhir Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak tidur.
Efek dari banyak makan adalah banyak tidur. Efek dari banyak tidur adalah semangat menurun, etos kerja buruk, gitu ya. Saya ngisi di beberapa unit usaha atau beberapa perusahaan, beberapa karyawan yang sering datangnya telat, sering tertidur pada saat jam kerja, rusaknya itu oleh tiga. Satu, pergaulan, begadang. Yang kedua, terlalu banyak makan. Yang ketiga, tidak terpola jam biologisnya. Mukmin, jam biologisnya benar-benar terjaga. Jam 3 dia bangun, jam 3 dia mandi, dia mulai terus lanjut sampai subuh-subuh, lanjut syurukan, dari syuruk baru. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu diperbolehkan kalau mau tidur, jangan udah sholat subuh tidur. Ya, ada doa Nabi di situ, ya Allah berkahilah umatku. Allahumma barik lana fi bukhuriha. Berkahilah umatku di waktu paginya. Para ulama hadis menjelaskan bahwa setiap orang yang tidur setelah subuh hilang keberkahan, kecuali sampai waktu syuruk. Jadi kalau misalnya kita mau tidur kuat banget ngantuk, beres syuruk 2 rakaat, pulang ke rumah 10 menit 30 menit selesai beresin. Jangan beres sholat subuh tidur. Karena apa? Keberkahannya nggak dapat dari doa Nabi. Keberkahan apa yang dicabut? Rizki, kesehatan, dan kekuatan. Ini penting. Gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa btaghukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Dan di antara tanda-tanda kebesaran atau tanda kekuasaan adalah tidurnya kalian di waktu malam dan siang hari, serta usahanya mencari sebagian dari karunia-Nya, bekerja maksudnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Tidur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada 3 waktu tidur yang terlarang. 1 ba'da subuh, 2 ba'da asar, 3 ba'da maghrib. Yang 2 sisanya karena keadaan. Tidur setelah tidur, tidur setelah makan. Yang kelima apa? Tidur terlalu banyak. Tidur sepanjang hari itu nggak boleh. Jam 7 tidur, bangun jam 11. Jam 1 tidur, bangun jam 2. Jam 4 tidur. Ini terlalu banyak tidur, nggak boleh. Karena kebanyakan tidur, kepala ntar jadi beku, nggak bisa mikir. Hati nggak bisa zikir. Maka kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, inilah 5 yang bisa mematikan hati Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala datangnya bulan Ramadan 1445 ini menjadi spirit bagi kita. Menjadi spirit bagi kita. Ya, ini alhamdulillah ya. Di masjid ini di Masjid Al-Manar ada menghidupkan waktu syuruk waktu wajib. Luar biasa. Berapapun ada yang ada, jalan aja Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Ya, sekarang itu waktu syuruk jam 5 lewat 56 menit. Ya, ada ulama mengatakan kalau pengen lebih aman tambah 8 menit dari situ. Berarti jam 6 lewat 4 menit. Ya, karena ada perdebatannya di waktu matahari tanduk Saiton itu ya. Ya. Jadi kalau lebih aman, lebihin 8 menit dari waktu aplikasi. Karena apa? Itulah waktu syuruk. Kata Nabi SAW 2 rakaat di waktu syuruk. Dari subuh kita berada di masjid, i'tikaf di masjid, dan nggak batal wudunya. Ya berarti kalau batal gimana? Ya wudu lagi. Setelah itu tunggu sampai waktu syuruk, sholat 2 rakaat, maka seperti mendapatkan haji tamaman. Sempurna. Ya, banyak orang tidak paham dengan hal ini. Ya, beres sholat subuh, udah sahur, sholat subuh, tidur berlama-lama. Jangan Bapak Ibu. Kalaupun ngantuk, datang di masjid. Kalaupun tidur karena ketiduran di masjid, tidak apa-apa. Tapi duduknya kita udah sebagai etikaf di waktu syuruk, menunggu syuruk. Ya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala 5 poin yang kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bisa mematikan hati kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita di 1 bulan kita dilaparkan. Jangan dirusak dengan berbuka yang terlalu banyak. Ya, kalau kami di keluarga dan di masjid itu ada 2 pola berbuka. Pola sehat ala Nabi itu hanya berbuka dengan air, kurma, dan 2 jenis buah-buahan. Nggak boleh gorengan, nggak boleh apa.
Supaya apa? Perutnya terjaga, ya. Perut yang terjaga nanti sholat maghribnya enak, sholat isya enak, sholat tarawih enak, tarawih boleh makan berat. Itu baru 3 hari, bapak ibu bisa bisa rasakan. Ajib luar biasa. Tapi kalau udah sholat maghrib, bukanya banyak, terlalu banyak, makan nasi, isya, udah nguap tuh, taraweh, udah kesel ke imam. Lama gitu. Insya Allah, mudah-mudahan kita niatkan dan amalkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita untuk menggunakan hal tersebut. Barakallahu li wa lakum. Apakah ada tanya jawab enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa saya sampaikan. Hal ini saya sampaikan untuk diri saya pribadi, bukan untuk siapa-siapa. Penguat bagi diri saya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita untuk selalu menuju kepada perbaikan diri kita, pembenahan diri kita. Datang Ramadan, semoga ini menjadi proses perbaikan, pembenahan akliyah kita, jasadiah kita, dan ruhiyah kita. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.